Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Erliani dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A, dan di sini saya akan menjelaskan 3 tipe gaya belajar. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu gaya belajar. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, memecahkan soal pada proses belajar. Baik, langsung saja kita bahas 3 tipe gaya belajar. Yang pertama ada tipe gaya belajar visual. Tipe gaya belajar visual ini lebih mengandalkan indera penglihatan atau visual dalam memahami proses belajar. Nah, adapun beberapa ciri-ciri yang mempengaruhi proses belajar visual ini. Yang pertama, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang kedua, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang ketiga, berpikir dengan menggunakan gambaran atau imajinasi sendiri. Yang keempat, mencatat materi pelajaran yang dipelajari dengan detail. Yang kelima, daya ingat lebih cepat dengan gambaran materi atau dengan alat peraga. Nah, adapun beberapa kelebihan dari orang-orang yang memiliki tipe gaya belajar visual ini. Yang pertama, tidak terganggu oleh keributan. Yang kedua, lebih baik dengan pelajaran yang bersifat praktikum. Yang ketiga, lebih hafal sesuatu dari bentuk dan gambarnya. Dan yang terakhir, mempunyai imajinasi yang bagus. Setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Adapun kekurangan gaya belajar visual ini, yang pertama, tidak pandai dalam memilih kosakata. Yang kedua, sulit mengingat dalam instruksi verbal. Yang ketiga, kurang menyukai berbicara. Dan yang terakhir, sukar mengingat suatu informasi yang memberikan secara lisan. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini lebih mengandalkan indera pendengaran atau audio. Adapun ciri-ciri gaya belajar ini, yang pertama, suka berbicara pada diri sendiri saat belajar. Yang kedua, dapat mengulangi kembali dan meniru nada serta perubahan dan warna suara dari pembelajaran. Adapun kelebihan dari gaya belajar auditori ini, yang pertama, jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat melakukan dengan baik. Yang kedua, dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Yang keempat, senang berbicara. Dan yang terakhir, jika berbicara, iramanya itu memiliki pola. Beberapa kekurangan dari gaya belajar auditori ini, yang pertama, kurang baik dalam hal mendeskripsikan. Yang kedua, kurang bisa mengingat ketika belajar tanpa adanya suara. Ketiga, kurang baik menulis karangan. Keempat, sulit diam. Tipe gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini cenderung menggunakan gerakan saat proses pembelajaran. Adapun beberapa ciri dari gaya belajar kinestetik ini, yang pertama, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang kedua, belajar menirukan gerakan dan praktek langsungnya. Yang ketiga, memperagakan dan gerakan tubuh saat membaca. Yang keempat, menyukai permainan yang berhubungan dengan gerak tubuh. Menggunakan kata-kata yang mengandung gerak tubuh atau terhadap suatu tubuh. Tidak bisa duduk diam dalam waktu lama, butuh sering istirahat pada saat belajar. Adapun kelebihan dari gaya belajar kinestetik ini, yang pertama, bagus dalam bidang olahraga. Suka pekerjaan yang berhubungan dengan praktik. Koordinasi mata kuliah yang berhubungan dengan alat gerak. Adapun kekurangan dari gaya belajar kinestetik ini, yang pertama, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama.
Yang kedua, kurang baik dalam pengejaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Dan yang terakhir, kurang menguasai dalam bidang geografi. Itu tadi 3 gaya belajar yang kamu harus ketahui. Nah, tipe gaya belajar kamu yang mana nih?